Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Semangat. Tawahan satu. Bisa. Yang mau dihormati Bapak Kepala Sekolah SD Tawahan, yang juga menghormati rekan-rekan Dewan Guru SD Tawahan. Tujuan berhentian alat pepulangan ke sini adalah ingin berbagi praktik baik, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Aman alam perempuan kira-kira sudah tahu bertahan karena orang di sini sudah hampir 17 tahun. Jadi cerita di sini yang tahu aja oleh anak-anak budaya SPD CIP angkatan 11 makro salah dua kecamatan, harusnya kecamatan tuh kecamatan Juwai Kabupaten Balangan. Nah jadi ulun CIP angkatan 11 memaparkan materi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada yang tahu contohnya apa Ibu? Contoh budaya positif itu apa? Contoh budaya positif ada yang tahu? Ibu Putih? Buang sampah pada tempatnya, betul. Ada lagi yang tahu? Selain buang sampah pada tempatnya, itu betul sekali. Itu termasuk contoh dari budaya positif. Budaya positif itu adalah keyakinan atau kebiasaan yang baik-baik yang ada di tempat tersebut. Kemudian kata teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jelas, itu alami dia, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita seorang. Kalau kantor biar beneran madahib, kemudian kita jahat, dasar akademasi atau baik, tetap tidak akan berubah. Karena manusia itu sebenarnya kadang-kadang dikontrol. Yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri, kembalikan diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tidak ada lagi istilah menang kalah. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang harus kita timbulkan itu motivasi intrinsiknya, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian menurut dari 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Banyak 9 pilar. Tapi yang di kurikulum Merdeka ini, yang profil pelajar Pancasila, yang 6 dimensi ini yang akan kita capai. Bawa mikrofon dulu. Ya, sangat bagus. Bagaimana Cara kita menimbulkan motivasi intrinsik tadi. Ya, bertepuk tangan dulu untuk pertanyaan bagus. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik kepada terhadap siswa yang akan kita buat aturan disiplinnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu abstraknya dari aturan. Kayak aturan itu cuma tidak seperti aturan. Kenapa? Karena itu dibuat oleh mereka dan disepakati bersama. Kemarin dulu saya membuat di kelas 5 keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh mereka, ditulis di kertas. Apa keyakinan kelas yang menurut Tuhan Pian, kawa Tuhan Pian tepati, kawa Tuhan Pian patuhi. Artinya ini bukan dari Bapak, tapi
tapi dari pihak seorang. Jadi mereka masing-masing menuliskan keyakinan kelas yang mereka yang ada di pikiran mereka. Dari beberapa keyakinan kelas yang mereka buat, kelas 5 kan ada itu membuat kesepakatan kelas. So apa namanya di awal biasanya itu psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia ini, baik anak-anak, orang tua, baik ke sekolah maupun di rumah sama saja. Ada 5 nantinya kebutuhan dasar manusia. Kita percepat. Nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama kita ambil dari tengah, bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu pasti dengan berbagai upaya untuk bertahan hidup. Kita bekerja mencari makan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Yang berikutnya, nah ini motivasi tadi. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kita atau murid kita datang ke sekolah. Kalau motivasinya untuk tidak dihukum, artinya dia belum punya motivasi intrinsik tadi. Atau kita sendiri datang ke sekolah tepat waktu 7:30 sudah di sekolahan misal. Motivasinya apa? Apakah karena takut dihukum? Ada. Apakah karena ingin mendapat imbalan atau diberikan imbalan oleh kepala sekolah misalnya? Ada juga. Yang paling tepat motivasinya itu adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini dikatakan gagal nih. Hukuman, penghargaan tadi yang Allah sampaikan itu dikatakan gagal. Kalau disiplinnya berupa hukuman atau penghargaan. Penerapan disiplin dengan hukuman dan penghargaan itu dinyatakan gagal. Kenapa dikatakan gagal? Karena hukuman itu akan menyakitkan. Perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini, misalnya kita buat satu aturan tadi, sepakat tulis, nanti konsekuensinya kalau kamu terlambat datang ke sekolah, konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi ini bahasa halus dari hukuman. Bahasa halusnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Dosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, ditawarkan bukan dipaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berubah. Kita sedikit cepat. Ini kada boleh. Pemantau, pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Penjelasannya di slide berikutnya. Nah, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, disuruh berdiri jadi pamukaan. Nah, disuruh berdiri pamukaan, karena pakai atribut, disuruh berdiri pamukaan. Kesupaannya dihukum. Kita lanjut apel. Siapa yang ada pakai sepatu hitam maju ke muka, disuruh untuk ke muka majuan di muka berdiri. Nah, belum tadi pas kosong dia di belakang kawan tuh ada bro yang pikir di belakang
putih. Karena mencari mana yang kalau pakai sepatu hitam, nah itu warnanya penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini juga ada bagus. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa, ada kata-kata kecewa. Ini merusak mental. Jadi tidak boleh. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai pemantau ini lebih baik daripada yang dua ini. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini. Kemudian langkah-langkah membuat keyakinan jelas. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Seperti yang menjelaskan tadi, tulis keyakinannya dengan harapan dengan ini membuat seorang membuat sendiri, dia tidak akan melanggar lagi. Kenapa itu? Karena itu dari dirinya, bukan dari kita. Kemudian membahas keyakinan yang tadi terus dibahas lagi. Nah, setelah dibahas, kemudian memilah. Nah, kita setelah didiskusikan dari keyakinan yang dibuat oleh mereka, kita bahas yang mana yang pas, yang mana yang ada. Kemudian kita pilih. Setelah dipilih, ubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Yang tadi yang mereka buat, kita ubah lagi kalimat positif. Yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas. Sepakati bertahan. Kayak Pak, sepakatlah bertahan. Ya kita misalnya. Ini Pak, kabar berikut. Nah ini dari yang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ini kita lanjut. Nah, segitiga restitusi yang tadi orang bilang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, nanti orang akan memberikan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kita lanjut. Segitiga restitusi. Yang pertama kita validasi identitas. Alasannya kenapa dia terlambat? Sesuatu itu pasti punya alasan. Alasannya apa? Kita gali dulu. Kemudian nanti validasi tindakan yang salah. Kamu tahu kan bahwa kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, nanti yang terakhir menanyakan keyakinan. Dan menanyakan keyakinan. Ya, mungkin ini saja yang dapat Abang sampaikan untuk presentasi kali ini. Saya mohon maaf. Ulun tutup dengan pantun. Haruan di dalam tape. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin mengomentari lah tentang paparan dari Bapak Ajida, yaitu tentang budaya positif. Alhamdulillah, nah, pada hari ini kami bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Karena mana untuk kita sebagai guru itu penting sekali mengetahui tentang budaya positif ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Nah, untuk supaya kelas kita lebih lebih bagus. Nah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Budi Astuti, guru pendidikan agama Islam di SDN Tawan 1. Menurut pendapat Ulun tentang pemaparan Bapak Ajida tadi sudah sangat bagus tentang budaya positif
karena budaya positif itu dapat membentuk kebiasaan peserta didik dalam membentuk karakter dan motivasi mereka. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.